Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, coba ketua kelas pimpin doanya, Nak. Oke, seperti biasa ya, setelah berdoa kita lanjutkan bersolawat ya. Ikuti ini ya. Sama-sama bersolawat. Perhatikan teksnya ya. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa ilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil baiti ya Allah. Ummah minal afati wa nikmah wa min amin wa min ummah li ahlil baiti ya Ilahi salihil ummah minal afati wa nikmah wa min amin wa min ummah li ahlil baiti ya Allah.
Masuk ya. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah ilahi minal afati wa min di akhir ya Allah. Oke, alhamdulillah. Oke, Ibu lanjutkan ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Hadir semua ya. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, coba sebelum masuk ke pembelajaran, coba cek bajunya apakah sudah rapi. Nah, apakah ada di samping kiri kanannya ada sampah? Jika ada sampah, silakan masukkan ke dalam tong sampah. Udah oke? Udah bersih semuanya? Oke. Gimana? Setelah bersolawat tadi, setelah yang pertama tadi berdoa, setelah itu bersolawat badar, ya. Bagaimana? Apakah sudah semangat? Oke. Nah, di sini sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, Ibu mau ngajak kalian ice breaking dulu biar lebih semangat ya. Oke, bisa berdiri semuanya, Nak? Oke, ikuti ya. Ikuti gerakan yang di depan. Tangan ke atas. Tangan burung yang terbang ke depan. Duduk yang putar-putar. Lunggu-lunggu-lung. Ular melingkar di pagar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari tangan, satu jari kiri, ku gabung menjadi, ku buat jembatan panjang. Jari tangan, dua jari, ku gabung menjadi, aku buat kamera cekrek. Tiga jari, tiga jari kiri, ku menjadi, ku buat telinga. Empat jari kiri, empat buat kelinci. Lima jari tangan, lima jari, ku gabung menjadi 10. Berdoa. Ikuti lagi ya. Burung yang terbang, ikan berenang, duduk yang siap berdoa. Putar-putar, lunggu-lunggu-lung, ular melingkar, pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa.
Tuh jari tangan, tuh jari kiri. Buat batang panjang. Ku gabung menjadi 4. Cekrek 3 jari kanan, 3 jari kiri. Ku menjadi buat tinggi. 4 jari kiri. Telinga kelinci kanan, jari ku gabung, ku siap berdoa. Oke, terima kasih. Duduk kembali, nak. Nah, udah gimana? Semangat? Udah, oke. Udah, jadi di sini sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, Ibu mau bertanya. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Ya, Al-Quran dan hadis. Oke, Al-Quran dan hadis. Masih ingat apa itu arti Al-Quran, nak? Apa itu? Apa nak arti Al-Quran? Oke, Al-Quran artinya perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjutkan untuk hari ini. Kita akan mempelajari di bab 2 ya, bab 2 tentang Asmaul Husna. Bisa kalian perhatikan di buku paketnya ya. Buku paketnya ya. Ada di halaman berapa, nak? Ya, halaman 23. Nah, ini dia. Asmaul Husna. Ayo, siapa yang tahu apa sih arti dari Asmaul Husna? Apa Yuni? Oh ya, nama-nama Allah yang baik. Yang apa? Yang indah. Apa lagi? Yang agung. Apa lagi selain itu? Oh ya, nama-nama Allah yang mulia. Ya, oke, itulah pengertian dari Asmaul Husna. Nah, jadi anak ibu, untuk pagi hari ini kita bahas tentang Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, dan Al-Khabir. Ya, keempat Asmaul Husna inilah yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah, sebelum ke pembahasan, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, nantinya kalian bisa menjelaskan pengertian dari apa itu Al-Alim, apa itu As-Sami, apa itu Al-Basir, dan apa itu arti dari Al-Khabir, beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itulah tujuan pertama ya. Nah, selanjutnya. Nah Ibu, untuk memahami kalian ya, supaya kalian lebih paham kepada materi ini, Ibu akan menampilkan video singkat terlebih dahulu. Silakan ditonton ya. Udah. Kumpul Jalu, hari ini Pak Ustadz ada tugas untuk kalian. Tugasnya apa Pak Ustadz? Jadi nanti Pak Ustadz akan memberikan Simak ya nak videonya. Nah, tugas kalian adalah menyembunyikan uang koin ini dimanapun yang kalian anggap itu aman, dan kalian yakin tidak ada yang mengetahuinya. Kalau kalian berhasil menyembunyikan uang koin ini, kalian boleh kembali ke sini.
Sudah pahamkan, jalur, unggul. Sudah Ustaz. Sudah, sekarang kalian boleh pergi. Bagaimana? Kalian sudah menginginkan uang koinnya? Udah Kak Ustaz, jalur udah nyembunyiin uangnya, dijamin aman. Kalau dulu gimana? Udah Pak Ustaz, dulu juga udah menyembunyikan di belakang aman. Kira-kira uang yang kalian sembunyikan tadi ada yang tahu nggak? Enggak Pak Ustaz, soalnya saya sembunyikan di tempat yang aman. Iya Pak Ustaz, sebenarnya masih ada yang bisa mengetahui bagaimana koin yang kalian sembunyikan tadi. Loh, siapa Pak Ustaz? Perasaan tadi saya menyembunyikannya, tidak ada orang yang melihat. Dia adalah Allah. Allah dapat melihat semua yang ada di alam ini, bahkan melihat benda terkecil sekalipun. Makanya ini pelajaran untuk kita semua. Perbuatan apa saja yang kita lakukan pasti selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus selalu berbuat kebaikan. Mengerti anak-anak? Mengerti Pak Ustaz? Oke, dari video tadi ya, ada 2 pertanyaan yang akan Ibu berikan kepada kalian. Ya. Pertanyaannya, mengapa kita perlu tahu bahwa Allah itu Maha mengetahui dan Maha mendengar? Oke, siapa yang bisa jawab? Coba. Mengapa kita perlu tahu bahwa Allah itu Maha mengetahui? Kenapa kita harus tahu? Oke, ada yang bisa jawab? Tunjuk tangan, Nak. Tunjuk tangan kalau bisa. Oke, silakan, Nak. Yang kita ucapkan memberikan rasa percaya diri. Oke, yang pertama, mengapa kita harus perlu tahu bahwa Allah itu Maha mengetahui? Untuk menjaga lisan kita. Agar apa? Agar perilaku kita tidak menyimpang dari hal-hal maksiat. Oke, tepuk tangan dulu buat Hafiz ya. Oke. Selanjutnya, apa dampaknya bagi kita jika kita sadar Allah selalu mengawasi? Apa dampaknya? Bahwasannya Allah selalu mengawasi kita. Oke, Nak. Apa, Nak? Apa, Nak? Menghindarkan diri dari pamer. Oke, tepuk tangan dulu buat temannya. Dampaknya bagi kita jika kita sadar Allah selalu mengawasi kita agar akhlak kita itu terjaga dari sikap apa? Suka pamer, suka posting ya. Pamer posting di mana? Di media sosial. Ya, sikit-sikit posting makanan enak ya. Apalagi? Posting apa kira-kira? Ya. Beli baju baru ya, supaya apa? Nah, itu biar terjaga akhlak kepribadian kita, bahwasannya tidak selalu apa yang kita lakukan itu kita pamerkan gitu. Kenapa? Karena nanti takutnya orang pada lihat dan orang pada kepengen ya. Jadinya kita merasa bersalah ya kan, berdosa ya udah posting itu, orang pengen ya, orang pengen. Jadi nggak bisa dilakukannya ya. Jadi ini ya dampaknya bagi kita, kalau kita sadar Allah selalu mengawasi kita, dampaknya itu akan menjaga akhlak kita, kepribadian kita. Jadi Allah selalu mengawasi kita. Jadi kita nggak berbuat semena-mena gitu. Dan orangnya selalu tanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. Tuh, jadi nggak sembrono ya. Dan dia apa? Dia melakukan aktivitas sehari-hari itu, dia sadar bahwasannya Allah melihat. Allah melihat, Allah mendengar
Jadi saya nggak berani mengucapkan perkataan kotor. Kenapa? Karena Allah mengawasi saya, perilaku saya. Nah, jadi saya nggak mau mengucapkan kata-kata kotor gitu. Oke, bisa dipahami anak ibu? Oke. Lanjut ya. Nah, coba perhatikan di bukunya. Kan ada materi tentang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir ya. Coba perhatikan, baca-baca dulu nak. Apa itu arti dari Al-Alim? Al-Alim. Udah bisa lihat? Coba siapa satu orang yang mau membacakan apa itu arti dari Al-Alim? Coba siapa yang mau baca? Arti Al-Alim? Coba silakan baca nak. Al-Alim. Ada di halaman. Coba kita tengok ya. 26. Coba baca nak. Baca kuat. Iya, artinya aja ya. Biar kawan yang lain dengarkan. Pengertian Asmaul Husna Al-Alim. Ya. Al-Alim adalah Al-Alim artinya maha mengetahui. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada sesuatu yang tampak. Oke. Ya. Jadi udah dengar kan? Udah disimak kan? Pengertian Al-Alim apa? Coba baca. Kuat-kuat sama-sama. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada sesuatu yang dampak. Hal ini tidak manusia juga diketahui. Ya, sampai tampak aja ya. Jadi Allah mengetahui sesuatu itu yang tampak, yang walaupun dia yang tampak, walaupun yang tersembunyi, Allah mengetahui sesuatu hal itu. Nah, itu dari pengertian Al-Alim. Nah, coba pengertian selanjutnya. Al-Khabir. Coba siapa yang bisa bacakan Al-Khabir? Coba dari kelompok ini dulu ya. Apa itu nak? Al-Khabir? Al-Khabir ada dalam Al-Quran sama dengan Al-Alim, yang artinya yang maha mengetahui. Terus? Keduanya memiliki perbedaan. Al-Amin dapat diartikan ketika Allah maha memiliki yang mengetahui terhadap segala ciptaannya, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Sedangkan pada Al-Khabir Allah maha mengetahui secara terperinci, detail dan teliti. Oke, jadi Al-Khabir ini hampir sama dengan Al-Alim, cuman dia lebih terperinci. Terperinci artinya apa? Allah maha teliti. Ya, jadi apapun yang diciptakan Allah di muka bumi ini tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah sasaran. Ya, semuanya itu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini, baik manusia, baik alam, ya maupun tumbuh-tumbuhan, semuanya ini sudah bagus, sudah sempurna. Ya, kalau di matematika itu 100%. Ya, tidak ada yang buruk, semuanya sempurna. Ya, itulah dia. Allah maha teliti, ya. Salah satu ciptaannya bisa kita lihat ciptaan ini. Ya, alam semesta. Beda sama makhluknya. Kalau manusia mungkin membuat meja, ya kan? Membuat topi, ya kan? Mungkin ada yang kurang jahitannya, ya kan? Ada yang panjang sebelah mejanya. Itu bedanya sama manusia. Tetapi Allah maha teliti terhadap ciptaannya. Oke. Kita lanjutkan lagi yang selanjutnya. Buka yang nomor 3 apa nak? Allah As-Sami ya, As-Sami. Coba barisan mana ya? Oke. Apa nak arti As-Sami? Artinya maha mendengar. Allah SWT
Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala mampu mendengar segala suara dengan berbagai bahasa dan beragam suara. Oke. Allah mampu mendengar suara dari berbagai jenis suara. Ya, mau itu suara dari Amerika, suara apalagi dari luar negeri, bahkan suara binatang, hewan, Allah mengetahui, mendengar. Dan suara apalagi? Suara yang jauh dari kita ini, ya, beda dengan kita. Kalau kita mungkin bisa mendengar yang di sekitar kita, tapi Allah Subhanahu wa taala mendengar suara di mana saja berada. Salah satu lagi, mendengar, Allah Subhanahu wa taala mendengar suara hati kita. Suara hati kita. Jadi adapun rahasia kita, siapapun itu rahasia kita, misalnya kamu merahasiakan segala sesuatu nih, Allah itu tahu, ya. Allah itu mendengar kata hati kalian, ya. Nah, beda dengan ibu. Ibu tidak mengetahui kata hati kalian. Apakah kalian hari ini pada suka sama ibu, ya, pada suka belajar sama ibu. Ibu nggak mengetahui, nggak mendengar suara hati kalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendengar semuanya itu. Itu bedanya ya, mendengar. Jadi baik itu suara yang tersembunyi maupun suara yang tidak tersembunyi, Allah Maha mendengar. Oke, kita lanjutkan lagi ke mana nak? Ke Al-Basir ya, Al-Basir. Oke, Al-Basir, ada ya yang mau bacakan Al-Basir? Oke, dari kelompok sana. Apa nak? Apa Al-Basir? Al-Basir artinya maha melihat, maksudnya Penglihatan Allah itu Subhanahu wa taala Allah Ta'ala tidak dibatasi oleh jumlah waktu, jarak, dan tempat, sehingga segala sesuatu di alam raya ini walaupun lembut. Oke, ya. Jadi Al-Basir itu artinya Allah Maha melihat, ya, melihat apa yang kamu perbuat. Ya. Misalnya apa, Bu? Misalnya kamu tadi di warung waktu istirahat, ya, beli jajannya, beli 2, bayar berapa? Ya. Misalnya kamu beli 2, bayar 2. Itu udah termasuk contoh yang jujur. Kenapa? Karena yakin Allah Maha melihat perbuatan aku. Jadi aku harus jujur. Ya. Intinya Allah Maha melihat segala perbuatan yang kita lakukan di muka bumi. Oke. Bisa dipahami ya, Nak? Oke, untuk lebih memperjelasnya, di sini Ibu ada video. Bisa kalian simak videonya, Nak. Ya. Tidak mampu menyelesaikannya. Waktu terasa cepat berlalu, tapi kerjaan tidak selesai-selesai. Cemas, khawatir, galau, dan lain-lain. Karena kita segera menanyakan diri kita, apakah bahagia kita hari ini? Bagaimana hubungan kita dengan Allah SWT? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ayat 16. Dan kami memberikan kepada Bisa simak ya. di sini Allah seakan-akan menunjukkan kepada kita, Allah itu dekat dengan kita. Dan di sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menyesuaikan diri dengan perasaan hambaku terhadapku, dan aku bersamamu ketika ia mengenalku. Siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta.
Dan siapa yang mendekat sehasta, maka aku akan mendekat padanya sedikit. Dan siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku akan menyambutnya dengan benar. Betapa indahnya Disimak nak videonya nak. iman secara bahasa, kita percaya. Sedangkan beriman kepada Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah ada dengan segala sifat-sifatnya. Seseorang belum bisa dikatakan sempurna iman ketika belum memenuhi 3 ruang iman, yaitu hati, lisan, serta iman. Meyakini dengan hati, mengamalkan melalui lisan dan perbuatan, itulah ruang iman. Ketika hamba ini harus menjalankan, ketika hamba adanya Allah SWT, maka lisan dan perilakunya harus sesuai dengan imannya. Di dalam iman pada Allah tidak lepas dari meyakini sifat-sifat yang Allah miliki. Dan sifat-sifat yang Allah miliki ini tercantum pada Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Dalam surat Al-Kahfi ayat 122, Allah SWT berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وبالذين يحملون أسماءه سيجزون ما كانوا يعملون." Surah Al-Baqarah. Dan Allah memiliki mereka mendapatkan balasan dari semuanya kita dapat mengambil kesimpulan semua manusia adalah nama Allah yang baik. Nama Allah yang baik ada sendiri dan semua manusia seharusnya sifat-sifat Allah. Allah memiliki sebagian sebagai yang baik. Di materi ini kita akan mempelajari berbagai tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama kita masuk ke dalam Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim artinya yang maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang akan, sedang, dan telah terjadi. Pengetahuannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sungguh pengetahuannya sangat sempurna, bahkan tidak ada satupun gerakan makhluknya di dalam alam semesta ini yang luput dari pengetahuannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulmatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak Dia ketahui. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Oke, coba perhatikan. Nah, ini Al-Alim ya, yang pertama dibahas ya. Artinya
Allah Maha mengetahui. Nah, ini dia mempercaya Allah Maha mengetahui. Cuman satu dibuat di sini contohnya. Nah, nanti kalian cari contoh lagi selain ini. Oke? Nah, baru lanjutkan Surat ya. Al-An'am ayat 59. Dan dalam meneladani tidak ada yang tersembunyi bagimu sesuatu pun. Dialah yang mengetahui semua. Nah, ini Al-Khabir. Ataupun rinci. Dalam surat Al-An'am ayat 73 yang artinya dia akan Bisa tahu ya? Tahu kan? Dia mengetahui yang baik dan yang buruk. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Ketika kita tahu bahwa Allah maha teliti sebagai hambanya, maka kita hendaknya setelah berhati-hati dalam bersikap, kita tetap melakukan kebaikan meskipun kecil, dan keburukan meskipun kecil, kita tetap melihatnya. Adapun sikap meneladani alimnya Allah Maha Teliti, kita bisa mengambil sikap dengan cara teliti ketika kita mengerjakan sesuatu, atau teliti kita ketika membeli barang, apakah halal, bagaimana dengan kandungan nutrisi dan sebagainya. Asmaul Husna yang ketiga yaitu As-Sami. As-Sami artinya Allah Maha mendengar. Allah mendengar semua suara makhluknya, baik yang lembut, pelan, atau yang keras. Bahkan apa yang tersirat dalam benak sekalipun, Allah dapat mendengarnya. Maka ketika kita mempercayai bahwa Allah Maha mendengar, hendaknya kita berhati-hati dalam berbicara. Meskipun pelan, Allah Maha mendengarnya. Berkatalah yang baik, serta kita tetap rajin berdoa karena Allah Maha mendengar doa kita. Lantas apa sikap yang menunjukkan kita meneladani As-Sami? Kita pergunakan indera pendengaran kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Seperti ketika ada nasihat yang baik dari kedua orang tua kita atau bapak dan ibu guru, maka kita dengarkan dan hendaknya kita laksanakan. Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Basir. Ini yang terakhir ya. Al-Basir artinya yang maha melihat. Allah melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tidak ada satu gerakan pun dari makhluknya yang terlewat dari penglihatannya. Seperti gerak-gerik manusia, hewan, tumbuhan, jin, setan, malaikat, dan makhluk lainnya. Maka ketika kita mempercayai bahwa Allah Maha melihat, dimanapun kita berada hendaknya kita senantiasa berbuat hal yang baik. Meskipun saat itu kita sedang sendirian, berada di rumah, kita masuk kamar, kita kunci kamar, Allah tetap melihat apa yang kita kerjakan. Dan sikap meneladani Al-Basir adalah kita gunakan indera penglihatan kita untuk melihat hal-hal yang baik, seperti untuk membaca buku, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Oke, ya. Apa tadi arti Al-Basir? Allah Maha. Oke, Allah Maha melihat. Ya. Jadi, karena Allah Maha melihat, ya, maka apapun yang kita lakukan, ya, baik perbuatan jahat, perbuatan baik, Allah Maha melihat. Siapa yang tadi sholat subuh, siapa yang tidak, Allah Maha melihat, nampak, jadi nggak bisa disembunyikan, ya. Jadi apapun yang kita perbuat, kita rajin mengaji, Allah Maha melihat. Walaupun mengajinya itu kau sendirian di dalam kamar, Allah Maha melihat. Walaupun orang tuamu nggak melihatmu mengaji, tapi Allah Maha melihat perbuatan baikmu. Nah, yakin ya nak, dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan di muka bumi ini,
baik buruk, perbuatan buruk, baik perbuatan yang baik, Allah melihat semua yang kita lakukan. Oke, anak-anak ibu semua, di sini mukanya masih kurang semangat. Ibu ajak dulu speaking, tepuk semangat ya. Coba, tetap standby aja di tempat duduk ya. Tepuk semangat. Semana? Tetap tepuk semangat. Oke, sekali lagi. Masih ada yang loyo, Ibu perhatikan. Tepuk semangat. Oke, karena kalian sudah semangat, di sini Ibu akan bentuk kelompok diskusi, ya, bentuk kelompok diskusi. Oke, karena ini sudah teratur, ini kelompok 1. Ingat ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Nah, ini Ibu bagikan KPD-nya. Kalian buat. Nah, Ibu bagikan dulu ya. Bentuk peta konsep. Kalian gambar ya di sini. Peta konsep nanti Ibu ajari caranya di depan. Yang hobi-hobinya gambar, bisa lah. Nah, mana lagi nak? Yang belum? Nih, yang belum ya. Caranya, coba perhatikan ke depan. Nah, kalian buat peta konsep tentang penjelasan yang udah Ibu jelaskan. Caranya adalah kalian buat Asmaul Husna dulu di atas, ya kan nak? Baru mau kalian buat dalam bentuk peta, boleh. Dalam bentuk bulat kayak gini pun boleh. Mau udah buat dalam bentuk begini pun boleh. Pokoknya sekreatif kelompok kalian. Pokoknya buat yang sebagus-bagusnya. Oke. Bentuknya ini ya, bentuk peta konsepnya ya. Mau buat dalam bentuk bulat, mau bentuk segitiga, yang penting kreatif kalian. Ya. Tapi isinya begini. Ini buat artinya apa di sini? Buat Asmaul Husna adalah nenek-nenek ya. Nama-nama Allah yang buat. Gak usah panjang-panjang nak. Baru buat 4 cabang ya. Tadi kan ada Al-Alim. Buat gini. Al-Basir. Lagi apa lagi? Oke, Al-Khabir. Lagi apa lagi? As-Sami' ya. As-Sami'. Dah, setelah kalian buat kayak gini nak, baru buat artinya. Ya. Artinya di dalam ini. Oke? Artinya di dalam ini ya. Baru sini contoh. Oke? Paham? Nah, silakan dikerjakan. Buatlah secantik-cantiknya ya. Yang tercantik nanti udah otomatis nilainya tinggi. Oke, silakan dikerjakan anak ibu. Merengnya Bu. Mau bentuk begini boleh, mau bentuk gini boleh. Kalian lah mau bentuk potret atau landscape.
Terserah. Buat dulu nama-nama kelompoknya ya, Nak. Nama-nama kelompoknya. Dan sepakati siapa nantinya yang bacakannya ke depan. Oke. Paham? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke. Bisa? Bisa ya? Bisa. Silakan dikerjakan. Pakai roll biar lebih rapi, pakai roll. Terserah kalian lah. Sekreatif kalian lah, buatlah. Oke. Ada yang bingung? Ya, yang pertama tadi apa? Asmaul Husna, ya apa artinya? Ya. Baru Al-Alim. Baru contohnya satu aja ya, Nak. Contohnya satu aja. Selain yang Ibu jelaskan di depan, buat contohnya. Oke? Oke. Paham? Nih. Paham ya? Paham. Bisa paham ya? Yang pertama tadi apa? Asmaul Husna dulu. Cari Asmaul Husna. Mana Asmaul Husna? Asmaul Husna. Nih. Baru buat artinya. Baru bawahnya buat Al-Alim. Baru buat artinya dan buat contoh perilakunya. Nah. Oke. Satu aja contohnya ya. Ada masalah? Apa? Al-Alim udah tahu kan? Buat Al-Alim. Udah ini aja satu kelompok tadi. Mana ya? Dah. Ya udah kerjasama. Cari, jangan dia aja yang kerja ya. Siapa yang cari Al-Alim? Contohnya mana? Nah, jadi dia tinggal nulis aja. Nah, ini ya. Udah paham, Nak? Contohnya kan ada ya. Bisa kalian cari di buku atau kalian lihatlah di alam sekitar. Ya, perilaku Al-Alim itu, perilaku Allah Maha Mengetahui itu kira-kira apa ya? Nah, bisa kita lihat di alam sekitar kita. Cepat ya, yang lama. Udah tahu kan? Itu deh. Contohnya itu kan bisa kamu lihat di sini. Ini Al-Alim, pengertian Al-Alim. Baru. Oke. Bisa. Satu aja Ibu bilang, satu. Satu contoh. Jangan banyak-banyak. Satu contoh aja. Satu contoh. Paham kan? Paham? Ini dari buku pertama, coba buka. Asmaul Husna apa artinya? Dah. Al-Alim apa artinya? Baru contohnya, buat satu aja. Buat contoh satu aja ya. Baru apa lagi? Asih. Mana? Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, apa artinya? Baru buat contohnya. Satu aja contohnya. Di sini kan ya satu aja ya. Buat yang cantik ya, yang rapi. Ditulis dulu baru dibuat kolom. Kalau kayak gitu kan nanti kolomnya kecil kali tulisannya. Tulis dulu, dan baru buat kolomnya. Nanti tulisannya nggak cukup, kelewatan. Nah, cepat. Apa lagi? Artinya apa? Cari di buku. Itu Asmaul Husna artinya disuruh dibikin berapa? Semuanya enggak satu aja.
Artinya aja dibuat. Arti Asmaul Husna apa? Tadi kan udah Ibu sebutkan. Ya, ya. Ya, gitu aja. Singkat aja ya. Yang penting kalian paham. Arti Asmaul Husna ini baru pembagiannya kan ada Al-Alim, As-Sami, Al-Basir. Nah, itu. Oke, kita sepakati nanti ya. Karena kelompok 1, maka yang maju duluan kelompok 1. Oke? Atau kita acak? Oke, 5 menit lagi ya. Iya, artinya nak. Tulis saja dulu, jangan sibuk merol-rol. Tulis saja dulu artinya apa, baru nanti di-roll gitu. Cepat ya, ayo, cepat. Semangat, semangat. Oke, semangat ya, semangat, semangat. Ayo, kelompok berapa ini? Udah mau hampir siap ini. Ayo, buat cepat aja. Al-Alim Allah Maha. Ini Al-Alim ini. Cepat, jangan mau kalah sama kelompok berapa nih? Kelompok 4 ya, kelompok 4 udah mau hampir siap, jangan mau kalah supaya adil. Ibu nanti mengacak siapa yang duluan maju, pakai games deck crates, game deck crates ya. Ada 6 kelompok kan? Oke.
Oke ya, cepat ya. Cepat sayang. Ayo semangat, semangat. Semangat. Kawannya kasih tahu, aja cepat kerjasama. Ini kalau lama kali ya kelompok satu ini ya. Kasih al-alim apa? Cari apa arti al-alim. Ya cepat ditulisnya. Ayo kerjasama. Hei, hello nak. Cepat kasih tahu ini biar dia cepat nulisnya. Contohnya kita aja udah. Ya contohnya di bawahnya, di bawahnya. Cepat. Ayo jangan kalah sama kelompok 4. Mau hampir sedikit lagi mau siap. Asami. ASSAMI. Cepat, apa arti asami? Ini. Ya, buat contohnya satu aja. Kita lihat dulu kelompok berapa nih? 5. Masya Allah. Cepat nak. Kenapa sibuk menggambar aja? Mana isinya? Isinya kok nggak ada itu. Waduh, gimana ini? Kok cuman kolom-kolom aja? Kalian kawannya cari jawabannya. Cepet. Cari. Dah, jadi di kawan dia tinggal nulis apa ini arti dari Asmaul Husna, apa artinya? Ini, baru yang keempat itu apa? Baru contohnya. Kau jangan tulis dulu, jangan menggambar aja, ditulis dulu, nanti nggak muat itunya. Hah? Ini loh nak, kan ada di sini sayang. Bisa kamu perhatikan ini? Nih, pilih salah satu aja ya. Coba baca bukunya. Nah. Ya, satu aja buat. Nah, ini kan udah ada kian, tinggal satu aja kalian buat ya. Ini udah ada juga, enggak usah, satu aja. Satu aja contohnya. Ayo, ini kelompok 5. Sedikit lagi mau siap. Mau 4. Jangan mau kalah sama kelompok 4. Kelompok 4 sama kelompok 3 ya. Kelompok 3 juga mau siap. Ayo. Ya, gitu aja. Ya. Enggak, ini yang ini nah artinya. Nih. Apa itu? Teliti. Ya, maha teliti. Oke, ini kelompok 6. Satu aja contohnya. Kalau udah siap, lambaikan tangan ya. Kelompok kami udah siap, Bu. Bilang ya. Ini kelompok 5 ini. Bagaimana ini? Mengerti kan? Mengerti? Contohnya dijaga juga. Iya, nak. Iya, buat nak. Ya, satu aja nak. Satu aja ya sayang. Ya, Bu. Ayo kerjasamanya, tolong kawannya biar cepat. Ini apanya, Bu? Ini contohnya. Ya, contohnya pilih salah satu. Ya, iya sayang. Ya, buat contohnya di bawah. Contohnya Contoh di sini. Contohnya bisa kau tengok di sini, nak. Contohnya. dari Nah, satu. satu aja. Nah, ini kan banyak di buku. Kau buat aja ya. Nah, ini satu aja. Pilih yang simple, yang mudah. Hah?
Apa? Siap. Oke. Kelompok berapa, Nak? 4. Bagaimana kelompok yang lain? Udah bisa kita pilih acak nomor? Oke ya. Ini biar Bebe inilah menentukan ya. Kelompok mana duluan yang maju. Oke Aldi. Ada masalah? Kerjasama. Cari, yuk, cepat. Kerjasama. Kok bingung, Bang? Ada masalah, Bang? Kasih. Cari biar cepat. Ya, biar nggak dia mencarinya. Cepat. Nah, cepat. Dikasih tahu, biar kawannya tinggal nulis. Halo, Bang. Coba, Bang. Oke, kelompok 6 juga udah siap. Oke ya. Kita pilih nomornya. Bisa? Oke, kita mainkan ya. Mainkan bebeknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke. Kita pilih ya, kelompok berapa duluan yang maju ya? Coba. 1 hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Ayo. Oke, kelompok 6. Oke, kelompok 6 ya. Kelompok 6 yang duluan maju ya. Kita lanjutkan lagi. Kita pilih kelompok berapa lagi? Lupa ya, Ibu. Ibu apakan close kan? Oke, kelompok 1. Kelompok 4. 6, 1, 4 ya. Oh, ini tadi nggak dikeluarkan ya. Kita ulang aja lah, nggak apa-apa. Kelompok. Nah, berarti kelompok berapa lagi? 5. Oke, kelompok 2 ya. Oke.
Kita pilih lagi. Tinggal 2 lagi ya kan? Kelompok 5 ya. Kelompok 5. Baru yang terakhir kelompok berapa? Ya. Oke, silakan dulu yang maju kelompok 1. Kasih dulu tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, silakan nak kelompok 6, silakan maju. Sini maju nak. Semua. Nih, dari sini. Aku nulis sudah. Udah, coba. Ya udah, assalamualaikum. Jawablah salamnya. Ya baca. Ya, silakan baca. Kami dari kelompok 6. Baca. Ya udah baca. Ya udah baca Asmaul. Nah, artinya nama-nama Allah yang Ya. Lanjut. Al-Alim Maha mengetahui. Ya. Contohnya Contohnya? menghargai ilmu dan para ulama. Oke, bagus. Al-Basir Maha melihat. Contohnya memahami pentingnya bersikap hati-hati. Ya. Terus. Basir Maha terperinci. Ya. Contohnya meyakini Allah Al-Qadir sebagai Al-Maul Husna. Al-Sami Maha mendengar. Contohnya peka terhadap informasi. Oke, tunjukkan hasil karya kalian sama mereka. Oke, ya. Ini ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 6. Oke. Ya, silakan maju. Dah lanjut kelompok berapa lagi, Nak? Kelompok siapa tadi terpilih? Kelompok 1. Dah, cepat, Nak. Cepat maju. Ya udah, cepatlah. Jangan kayak gitu. Tinggal baca aja. Nah, baca. Dah. Ya. Coba. Basir Maha melihat. Kami pentingnya bersikap hati-hati. Kuat sedikit enggak suaranya? Al-Kafir Maha teliti. Contohnya bersikap cermat dalam berbagai tindakan. As-Sami. Maha mendengar. Contohnya menjauhi informasi yang Yang berbohong. Oke, tunjukkan hasilnya. Ini hasil karya dari kelompok 1. Beri dulu tepuk tangannya. Nah, silakan dulu. Lanjut kelompok berapa tadi? Yang apa? Yang baca itu yang nulis ya. Nanti dia nggak ngerti tulisannya. Ya. Nanti dia nggak ngerti tulisan kawannya. Ya, silakan Nak. Ya.
Al-Alim. Al-Alim yang maha Kuat suaranya. Al-Alim maha mengetahui. Al-Basir yang maha melihat. Ya. Al-Qadir maha mengetahui. Al-Sami maha menentukan. Contohnya, menghargai ilmu dan cara Dengarkan ya kawan ya. memahami bersikap hati-hati, meyakini Al-Kabir sebagai Asmaul Husna. Asami. Asami, Oke. terhadap informasi. Oke, tunjukkan dulu hasil karya kalian. Oke, ini hasil karya dari kelompok berapa, Nak? Kelompok 4. Tepuk dulu, tepuk tangannya, tepuk tangan dulu. Lanjut, kelompok berapa? Ayo lanjut, kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Kalian, kalian. Nah, ya. Dah, coba. Ah. Kan. Ah. Udah. Dah, silakan. Simak. Kami dari kelompok 2. Sebagai Al-Ma'ul Al-Amin artinya maha mengetahui. Al-Sami maha mendengar. Terus? Al-Basir maha melihat. Contoh Contohnya. sebagai contoh Al-Amin. Al-Alim. Al-Alim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Al-Amin. Dengarkan. Al-Sami dengan Al-Sami sebagai Satu kelompok lagi ya? Wah. Al-Basir sebagai Al-Maulid. Oke, tunjukkan hasil karyanya. Nah. Oke. Dah, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Lanjut, Nak. Lanjut. Kelompok berapa? Kelompok 3. Mana kelompok 3? Mana? Kelompok 5. Mana? Cepat. Dah, perhatikan ya, perhatikan. Dah, segera. Dah, cepat. Ya udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Coba. Ya baca. Ya baca. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, mulia, dan agung. Oke, terus Al-Alim contohnya selalu berusaha, semangat. belajar. Al-Bashir contohnya memahami pentingnya bersikap Hati-hati. Baru lanjutnya. Al-Qadir contohnya melakukan berbagai aktivitas dengan teliti. As-Sami contohnya menjauhi info
informasi yang Berbau. berbau hoax. Oke, tunjukkan. Tunjukkan nak karyanya nak. Oh malu. Tunjukkan. Dah tepuk tanganlah dulu buat kelompok 5. Habis. Ada lagi? Nah, coba sila. Yang terakhir ya. Ya, cepat. Ya, nggak usah. Dah, cepat. Pegang aja dulu. Ya, iya, cepat. Cepat ya, ini kelompok terakhir ya. Oke. Baca. Oh ya. Baca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ingin menyampaikan Jangan tertawa. Dah. Semangat, semangat, semangat. Baca lah. nama-nama murid. Al-Alim artinya maha mengetahui, Al-Basir artinya maha melihat, Al-Qadir artinya yang maha mengetahui, As-Sami yang maha mendengar, contohnya menghargai, Al-Alim contohnya menghargai ilmu dan para utama, Al-Basir contohnya memahami tentang hati-hati, Al-Qadir contohnya meyakini Al-Qadir sebagai Asmaul Husna. As-Sami contohnya peka terhadap informasi. Oke, tunjukkan hasil karyanya. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Udah. Udah. Coba. Oke, di sini refleksinya ya. Apa pelajaran penting hari ini? Yang penting hari ini apa? Ya, kalian sudah mengetahui apa itu Asmaul Husna, ya. Dan Al-Alim, Al-Basir, As-Sami, dan Al-Khabir. Mana sifat Allah yang paling menyentuh hati? Mana yang paling menyentuh hati kalian mana? Yang paling menyentuh hati kalian yang mana? Al-Halim, As-Sami, Al-Khabir, Al-Basir? Al-Basir, karena Allah maha melihat. Nah, selanjutnya bagaimana saya akan berubah setelah mempelajari ini? Oke, gimana cara kalian berubah? Gimana cara kalian berubah? Akan mengerjakan? Ayo. Oke, akan mengerjakan tugas tepat waktu, apalagi patuh sama orang tua, melaksanakan sholat, ya itu ya. Oke, jadi ibu simpulkan pada pelajaran hari ini Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, yang mulia, dan Asmaul Husna di sini yang dibahas ada 4. Al-Alim tadi apa artinya? Mengetahui. Baru Al-Basir apa artinya? As-Sami apa artinya? As-Sami maha mendengar. Baru apa lagi yang terakhir? Al-Khabir apa artinya? Maha teliti. Oke, sampai sini sudah paham anak-anak ibu? Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Oke, demikian yang dapat ibu sampaikan. Dan tugasnya di rumah kalian membuat jurnal perilaku kalian dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini apa perbuatan aku yang mencerminkan perilaku Asmaul Husna? Ya, selama 1 minggu. Oke? Bisa? Siap? Oke, sebelum kita pulang, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Coba ketua kelas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang. Cabut anak kamu.